Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Mufid dari kelas 12 IPS ingin mempresentasikan tugas sejarah wajib tentang pemberontakan PRRI dan Permesta, persoalan negara federal dan BFO. Yang pertama yaitu latar belakang pemberontakan PRRI. Apa yang dimaksud dengan PRRI? Yakni merupakan sebuah singkatan dari istilah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan istilah Permesta ialah merupakan sebuah singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Dari kedua pemberontakan tersebut memang sudah muncul pada saat menjelang membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat sekitar pada tahun 1949. Adapun yang menjadi akar permasalahannya ialah saat pembentukan RIS pada tahun 1949 yang secara bersamaan dengan dikerucutkan divisi Banteng dan kemudian hanya tersisa satu brigade saja. Kemudian yang menjadi latar belakang dari terjadinya pemberontakan PRRI dan Permesta ini karena disebabkan adanya suatu hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah tentang sebuah perkara dan juga keuangan antara pusat dan juga daerah, di mana ada sebuah daerah yang saat merasa dirugikan, yakni daerah Sumatera dan juga Sulawesi. Kemudian dengan sikap yang merasa tidak puas tersebut juga mendapat banyak dukungan dari beberapa para perwira militer, hingga pada akhirnya semua para perwira militer tersebut mereka membentuk suatu dewan daerah, yakni seperti berikut. Yang pertama, Dewan Banteng yang dibentuk sejak tanggal 20 Desember 1956 bertempat di Sumatera Barat yang didirikan oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah yang dibentuk sejak pada 22 Desember 1956 bertempat di Sumatera Utara yang didirikan oleh Kolonel Maludin Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda yang dibentuk sejak dari pertengahan bulan Januari pada tahun 1957 yang didirikan oleh Letnan Kolonel Barlian. Yang keempat, Dewan Manguni yang dibentuk sejak 17 Februari 1957 yang bertempat di Manado, didirikan oleh Mayor Somo. Tujuan dari pemberontakan PRRI. Adapun yang menjadi tujuan dari pemberontakan PRRI ini ialah untuk dapat mendorong bagi pemerintah bisa lebih memperhatikan proses pembangunan negeri ini dengan secara menyeluruh, karena pada kala itu segenap pemerintah hanya lebih fokus terhadap pembangunan yang berada di daerah Pulau Jawa, di mana PRRI mengusulkan atas ketidakstabilan proses pembangunan yang dilangsungkan oleh pemerintah pusat. Sehingga dengan tuntutan tersebut yang akhirnya memberikan sebuah kesan yang tidak baik bagi pemerintah pusat bahwa PRRI merupakan suatu bentuk pemberontakan. Namun, apabila ada anggapan bahwa PRRI itu sebagai pemberontak, dalam hal ini merupakan sebuah dugaan yang sangat tidak tepat, karena pada dasarnya PRRI sendiri ingin memperbaiki sistem pembangunan yang sedang dilangsungkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, bukan merupakan sebuah bentuk yang bertujuan untuk menjatuhkan Republik Indonesia. Sebab dengan adanya rasa ketidakpuasan PRRI akan segala keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat, sehingga pada akhirnya PRRI menyusun berbagai anggota dewan-dewan daerah yang tersusun dari Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan juga Dewan Garuda. Kemudian pada 15 Februari 1958, di mana pada saat itu Ahmad Hussein memproklamasikan tentang berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dengan ditemani oleh Syarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya. Kemudian adanya proklamasi PRRI tersebut memperoleh sambutan yang cukup hangat dari semua masyarakat Indonesia di bagian timur, sehingga tak memakan waktu yang lama setelah diproklamasikannya PRRI tersebut dilangsungkan, lalu semua pasukan gerakan Permesta ikut bergabung ke dalam kelompok PRRI. Upaya penumpasan PRRI. Yang pertama, operasi militer. Namun selain itu juga diselenggarakan juga sejumlah operasi militer yang lainnya, ialah yang pertama ialah sebuah operasi tegas yang diketuai oleh Letkol K. Harudin Nasution, yang mana
Riau menjadi daerah sasarannya. Yang kedua ialah operasi 17 Agustus yang mengacu ke daerah Sumatera Barat, di mana dalam operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kolonel Ahmad Yani hingga akhirnya berhasil menduduki Kota Padang sekitar 17 April dan juga tanggal 22 Maret 1958 di daerah Bukit Tinggi pun akhirnya bisa dikuasai. Yang ketiga ialah operasi Sabta Marga yang mengacu ke daerah Sumatera Utara dengan dikepalai oleh Brigjen Jatikusumo. Yang keempat ialah operasi Sadar yang mengacu pada daerah Sumatera Selatan dan dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo. Melakukan operasi Merdeka. Kemudian, upaya selanjutnya pada pemerintah dalam melakukan penumpasan PRRI adalah dengan melakukan sebuah operasi Merdeka yang dilancarkan pada April 1958 di bawah pimpinan Letkol Rukminto Hendra Diningrat. Maka berkat adanya operasi tersebut, sekitar pada 29 Mei 1961 di mana Ahmad Hussein yang akhirnya menyerahkan diri sehingga membuat pergerakan PRRI menjadi sangat tidak stabil. Tokoh Kabinet PRRI. Kabinet PRRI terdiri dari yang pertama Mr. Syarifuddin Prawiranegara, merupakan seorang Perdana Menteri dan merangkap Menteri Keuangan. Yang kedua, Mr. Asad DT Mudo Datuk Mudo, merupakan seorang Menteri Dalam Negeri namun sebelumnya Dahlan Jambek sempat memegangnya. Yang ketiga ialah Kolonel Maludin Simbolon, merupakan seorang Menteri Luar Negeri. Yang keempat ialah Profesor Dr. Suemitro dan lain-lain. Tokoh dalam peristiwa PRRI yaitu yang pertama adalah Ahmad Hussein, yang kedua Mr. Syarifuddin, yang ketiga Letkol Kaharudin Nasution, yang keempat Kolonel Ahmad Yani, yang kelima Brigjen Jatikusumo, yang keenam Letkol Ibnu Sutowo. Dampak dari pemberontakan PRRI ini adalah pemerintah membentuk pasukan agar dapat melawan pemberontakan PRRI. Kemudian, di samping itu semua pembangunan menjadi mangkrak dan terbengkalai dan juga menimbulkan rasa trauma yang dialami masyarakat Sumatera khususnya daerah Padang. Adapun 7 dampak penting lainnya ialah seperti berikut. Yang pertama, banyak memakan korban jiwa. Yang kedua, kondisi ekonomi menjadi terganggu. Yang ketiga, proses pembangunan menjadi mangkrak dan terhenti, dan lain-lain. Sekian penjelasan video presentasi yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.